Halo warga sipil sekalian, setiap kali Palestina selangkah lagi menuju kemerdekaan di PBB gitu ya, selalu ada satu tembok raksasa yang menghadang. Apa itu? Namanya hak veto Amerika Serikat. Kita marah, kita protes gitu kan, tapi kita selalu kalah nih. Kenapa? Karena kita mencoba mendobrak tembok itu dari depan. Padahal dalam permainan geopolitik, tembok tidak selalu harus dihancurkan teman-teman. Ia bisa dilewati, dilumpuhkan, atau bahkan dibuat jadi tidak relevan. Ini bukan soal sentimen gitu ya, ini soal strategi. Kita tidak bisa terlalu emosional, kita harus rasional, dan inilah 3 cara yang bisa dilakukan dunia untuk melawan hak veto itu. Pertama yaitu gerilya resolusi. Kita harus berhenti mengajukan satu resolusi besar teman-teman. Kemerdekaan Palestina itu terlalu besar, yang sudah pasti akan diveto nih. Nah, kita ganti taktik. Kita ajukan puluhan resolusi kecil aja yang lebih spesifik. Misalnya nih, keanggotaan Palestina di Badan Kesehatan Dunia WHO, pengakuan kedaulatan atas wilayah udara, hak atas zona ekonomi maritim. Memveto resolusi kemanusiaan atau teknis seperti ini kan akan membuat Amerika terlihat konyol nih kalau menolaknya, iya kan? Karena terlalu manusiawi resolusinya dan terisolasi secara politik nanti di Amerika. Dan ini adalah cara melemahkan veto secara perlahan. Jadi hal-hal besar tadi dipecah menjadi bagian kecil. Terus yang kedua adalah menggunakan senjata cadangan PBB, yaitu apa? Ada yang namanya Uniting for Peace, bersatu untuk kedamaian. Ini adalah jurus rahasia yang jarang dipakai gitu ya. Namanya resolusi 377A. Ini ibarat kayak undang-undang pasal di Indonesia lah. Resolusi ini menyatakan bahwa jika Dewan Keamanan PBB macet karena vetonya Amerika, Majelis Umum bisa mengambil alih dan merekomendasikan nih tindakan kolektif. Mayoritas dunia sudah mendukung Palestina gitu ya. Kita gunakan mekanisme ini akan memindahkan pertarungan Palestina ini dari arena 5 negara gitu ya, anggota tetap PBB, ke arena 193 negara anggota semuanya. Jadi ibarat demokrasi melawan tirani lah. Ketiga, yaitu ini yang paling memukul ya, bangun realitas baru di luar PBB teman-teman. Jika PBB disandra nih, maka buatlah kesepakatan di luar PBB. Kita bentuk koalisi negara kuat nih, bisa dari OKI, Islam gitu ya, BRICS, kekuatan geopolitik blok timur dalam ekonomi, atau kekuatan ekonomi baru lainnya, yang secara kolektif menandatangani perjanjian perdagangan, pertahanan, dan pengakuan diplomatik penuh dengan Palestina. Jadi dalam tanda petik seolah-olah nih, ia sudah menjadi anggota PBB karena diakui banyak negara lain gitu kan. Dan kita jadikan veto Amerika itu tidak relevan di dunia nyata. Jadi kita punya 3 cara tadi ya, melemahkan veto dari dalam, mengambil alih panggung PBB, atau membuatnya tidak relevan sama sekali gitu kan. Dan pertanyaannya sebetulnya bukan lagi apakah Palestina ini akan merdeka sebetulnya. Pertanyaan yang harus kita ajukan sekarang adalah sampai kapan kita rela membiarkan nasib sebuah bangsa dan keadilan global gitu ya disandra oleh hak istimewa satu negara.